Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau membahas kunci jawaban buku tema 8 kelas 6 halaman 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27 dan halaman 28. Tetapi sebelum kita lanjut videonya, buat kalian yang belum mensubscribe channel YouTube ini, silakan klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah ini dan jangan lupa juga untuk mengklik tombol like-nya. Dan apabila kalian ingin melihat kunci jawaban buku tema 8 kelas 6 di halaman yang lain, kalian bisa cek kunci jawabannya melalui link playlist yang linknya sudah ada di kolom deskripsi. Oke, pada pembahasan kali ini kita akan awali dari halaman yang paling rendah dulu, yaitu halaman 20. Di halaman 20 bagian bawah, di bawahnya percakapan, Paman Alan dan keluarganya tinggal di Singapura. Singapura merupakan negara tetangga kita. Apa yang dimaksud dengan negara tetangga? Jawaban untuk pertanyaan ini itu ada di tulisan berwarna biru. Jawabannya seperti ini. Negara tetangga adalah negara-negara yang berada di sekitar negara asal kita. Nah, itu adalah jawaban untuk buku tema 8 kelas 6 halaman 20. Sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya di halaman 21. Di halaman 21 ini ada bagian Ayu membaca. Untuk bagian Ayu membaca sendiri, di sini kita baca dulu perintahnya. Cermati teks berjudul Kawasan Asia Tenggara berikut ini. Sebelum mulai membaca, lakukan kegiatan di bawah ini. 1. Bacalah judul bacaan dan perkirakan informasi yang mungkin kamu dapatkan dari bacaan. 2. Sajikan perkiraan informasi tersebut dalam format sebagai berikut. Nah, ini adalah pertanyaannya. Kemudian jawabannya ada di halaman berikutnya, yaitu halaman 22. Nah, jawabannya seperti ini. Kita diminta untuk menuliskan ke dalam format seperti ini. Di atas ini ada tulisan kawasan Asia Tenggara. Untuk nama dan kelas silahkan disesuaikan dengan nama kalian masing-masing dan kelas kalian masing-masing. Adapun jawabannya kita akan buka satu persatu. Perkiraan informasi penting yang akan aku dapatkan dari bacaan. Yang pertama adalah letak Asia Tenggara. Itu adalah perkiraan informasi penting yang akan aku dapatkan dari bacaan. Selanjutnya adalah keadaan alam Asia Tenggara. Itu adalah perkiraan yang nomor 2. Untuk perkiraan nomor 3, karakteristik geografis wilayah Asia Tenggara. Itu adalah perkiraan yang nomor 3. Perkiraan selanjutnya adalah negara-negara di Asia Tenggara, dan perkiraan yang terakhir atau perkiraan yang nomor 5 yaitu iklim di wilayah Asia Tenggara. Nah, itu adalah jawaban untuk pertanyaan yang ada di halaman 21. Kita lanjutkan pembahasan kita ke halaman 23. Di halaman 23, bagian Ayu mengamati, perhatikan kembali peta Asia Tenggara, identifikasilah negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Negara-negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Nah, ini adalah negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Yang pertama ada Indonesia, kemudian Myanmar, ada Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina, dan Timur Leste. Nah, itu adalah negara-negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya, setelah kita menyebutkan negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara, kita lanjutkan membaca bacaan atau tulisan di bawahnya. Tuliskan informasi penting yang kamu peroleh setelah membaca teks kawasan Asia Tenggara. Tuliskan informasi tersebut dalam format yang disediakan dan bandingkan dengan perkiraan informasi yang sebelumnya kamu tuliskan. Apakah kamu menemukan persamaan dan perbedaan? Nah, ini kita diminta untuk menuliskan perkiraan informasi penting yang akan kita dapatkan sebelum kita membaca dan informasi penting yang kita dapatkan setelah kita membaca.
Kemudian setelah kita menemukan informasi penting, kita diminta untuk membandingkan antara kedua informasi yang sudah kita tuliskan itu. Yang pertama, untuk perkiraan informasi penting yang akan aku dapatkan, ini jawabannya seperti sama seperti yang tadi, kita ulang saja. Untuk perkiraannya itu ada di sebelah kiri, jadi kotak sebelah kiri. Itu ada letak Asia Tenggara, kemudian ada keadaan alam Asia Tenggara, selanjutnya ada karakteristik geografis wilayah Asia Tenggara, kemudian ada negara-negara di Asia Tenggara, dan ada iklim di wilayah Asia Tenggara. Itu adalah perkiraannya. Sekarang setelah kita membaca informasi penting yang ada di dalam bacaan, itu yang pertama adalah letak Asia Tenggara. Ini sama dengan perkiraan tadi. Kemudian yang kedua, keadaan alam Asia Tenggara. Yang ketiga adalah karakteristik geografis wilayah Asia Tenggara. Yang keempat, negara-negara di Asia Tenggara. Dan yang terakhir adalah iklim di wilayah Asia Tenggara. Ternyata sama perkiraan dan setelah dibaca. Untuk hasil perbandingannya seperti ini. Perkiraan informasi penting yang akan aku dapatkan dari bacaan ternyata sama dengan perkiraan informasi penting yang aku dapatkan dari bacaan. Nah, itu adalah hasil perbandingan yang ditulis di bawah kotak. Kita lanjut pembahasan kita ke halaman 25. Di halaman 25, bagian Ayo Berkreasi, dari informasi yang kamu peroleh, ditemukan fakta-fakta menarik tentang Singapura. Garis bawahi kata kunci dan informasi penting yang kamu dapatkan dari bacaan. Olah kembali informasi-informasi tersebut dan sajikan dalam bentuk kartu informasi tentang Singapura. Dalam kartu informasi tersebut, sajikan fakta-fakta yang menceritakan tentang kondisi alam Singapura dan fakta menarik lainnya. Jawaban untuk kondisi alam dan fakta menarik dari Singapura itu ada di kotak berwarna biru. Kotak di bawahnya ini kita buka satu persatu, dimulai dari kondisi alam Singapura terlebih dahulu. Untuk kondisi alamnya itu seperti ini. Yang pertama, hampir semua wilayahnya berupa dataran rendah. Yang kedua, suhu udara di Singapura rata-rata 26 derajat Celcius. Yang ketiga, negara kepulauan yang memiliki 63 pulau kecil. Dan yang keempat, terletak 137 km di utara. Ini adalah kondisi alam dari Singapura. Lanjut ke fakta menarik tentang negara Singapura. Untuk fakta menariknya itu ada beberapa. Yang pertama, memiliki cagar alam yang terletak di Bukit Timah Nature Reserve. Yang kedua, memiliki tanaman botani yang terkenal yaitu Singapore Botanic Garden. Yang ketiga, hampir semua wilayahnya berupa dataran rendah. Dan yang keempat, Singapura menjadi salah satu negara paling bersih di dunia. Nah, ini merupakan fakta menarik tentang Singapura. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya di halaman 26. Di halaman 26, kita langsung menuju ke pertanyaannya. Dari informasi yang kamu dapatkan tentang Singapura, jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Tuliskan hal-hal positif yang dapat kita contoh dari negara Singapura. Nah, ini dia hal-hal positif yang bisa kita contoh dari negara Singapura. Yang pertama adalah kedisiplinan masyarakat Singapura dalam menjaga kebersihan. Yang kedua, kesadaran akan pentingnya kebersihan lingkungan. Yang ketiga, membuat peraturan yang ketat demi kenyamanan dan kebersihan negara. Yang keempat, memberikan sanksi yang tegas bagi siapa saja yang melanggar peraturan. Nah, itu adalah hal-hal positif yang dapat kita contoh dari negara Singapura. Kita lanjut ke pertanyaan yang nomor 2. Untuk pertanyaan yang nomor 2, pertanyaannya, menurutmu, mungkinkah negara Indonesia menjadi salah satu negara terbersih di dunia seperti Singapura? Jawabannya, negara Indonesia mungkin bisa menjadi negara terbersih di dunia. Nah, itu jawaban untuk pertanyaan yang nomor 2. Sekarang untuk pertanyaan yang nomor 3, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah Indonesia untuk mencapai tujuan tersebut?
Jawabannya, memiliki aturan yang ketat, kedisiplinan, dan kepedulian penduduk terhadap lingkungannya. Nah, itu adalah jawaban untuk soal nomor 1-3 yang ada di halaman 26. Sekarang kita lanjutkan pembahasannya ke halaman 27. Di halaman 27, ini ada soal yang nomor 4 atau kelanjutannya yang tadi. Kalau di halaman sebelumnya soal nomor 1-3, sekarang di halaman 27 adalah soal nomor 4. Pertanyaannya, menurutmu, apakah kebersihan negara Singapura merupakan hasil kerja sama pemerintah dan warga negaranya? Jawabannya ya. Kebersihan negara Singapura merupakan hasil kerja sama pemerintah dan warga negaranya. Nah, itu jawaban untuk soal nomor 4 yang ada di halaman 27. Selanjutnya, di bawahnya tadi itu ada bagian ayo mengamati. Nah, di bagian mengamati ini kita langsung saja ke pertanyaannya atau bagian yang bercetak tebal. Yang pertama, apa kewajibanmu sebagai anggota keluarga? Jawaban untuk pertanyaan ini itu seperti ini. Kewajibanku sebagai anggota keluarga adalah 1. Mendengarkan nasihat orang tua, 2. Menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan rumah, yang ketiga menanam dan merawat tanaman di sekitar rumah, yang keempat bekerja sama antar anggota keluarga, dan yang kelima membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini jawaban untuk pertanyaan yang paling atas, yaitu pertanyaan apa kewajibanmu sebagai anggota keluarga. Pertanyaan ini ada di halaman 27. Kita tulis di sini halaman 27. Jawabannya seperti ini. Selanjutnya, kita lanjut ke pertanyaan di bawahnya. Bandingkan kewajibanmu dengan kewajiban temanmu di keluarganya. Apakah sama? Apakah berbeda? Jawabannya seperti ini. Ada yang sama, ada yang berbeda. Nah, ini alternatif jawaban untuk menjawab pertanyaan tadi. Kita lanjut, kita baca dulu di sini. Setiap anggota keluarga memiliki kewajiban berbeda dalam kehidupan sehari-hari. Setiap keluarga pun memiliki kewajiban bekerja sama untuk memastikan kehidupan bermasyarakat berjalan dengan baik. Salah satu kewajiban setiap keluarga dalam kehidupan bermasyarakat adalah menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Apa yang dapat kita lakukan di rumah untuk menjaga lingkungan? Jawabannya seperti ini untuk halaman 27 yang paling bawah. Yang dapat aku lakukan di rumah untuk menjaga lingkungan. Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, menanam dan merawat tanaman. Yang ketiga, membersihkan saluran air. Yang keempat, menutup bak mandi. Yang selanjutnya adalah menyiram dan membersihkan toilet setelah digunakan. Nah, ini jawaban untuk halaman 27 yang paling bawah. Pertanyaan yang paling bawah. Kita lanjut ke halaman 28. Di halaman 28 ada bagian ayo berkreasi. Buatlah sebuah poster isinya tentang rencana aksi yang akan kamu lakukan di lingkungan rumahmu sebagai cerminan pelaksanaan kewajibanmu. Tempelkan postermu di dinding dekat meja belajarmu. Gunakan poster tersebut sebagai pengingat tentang kewajibanmu dalam menjaga lingkungan rumahmu. Aksi kecilku untuk lingkungan rumahku. 1. Mengepel, 2. Menyapu, 3. Menyiram tanaman. Nah, ini aksi kecil yang bisa kalian lakukan untuk lingkungan rumah kalian. Kalian bisa membuat poster yang isinya 3 hal ini. Kita lanjut ke bagian ayo renungkan. Untuk bagian ayo renungkan, apa pendapatmu tentang kegiatan pembelajaran yang kamu lakukan hari ini? Nah, ini jawabannya. Kegiatan yang aku lakukan hari ini sangat menyenangkan dan bermanfaat untuk kehidupanku. Itu jawabannya. Lanjut ke pertanyaan di bawahnya. Menurutmu, apakah hal-hal yang kamu lakukan dan pelajari hari ini memberikan manfaat bagimu? Jelaskan. Jawaban untuk pertanyaan ini, kegiatan membuat poster manfaatnya adalah mengingatkanku akan pentingnya menjaga lingkungan. Nah, itu yang dipelajari hari ini adalah kegiatan membuat poster, dan kegiatan membuat poster itu bermanfaat karena bisa mengingatkan akan pentingnya menjaga lingkungan. Nah, itu tadi untuk bagian ayo renungkan. Untuk bagian kerjasama dengan orang tua, ini silakan kalian diskusikan bersama kedua orang tua kalian.
Dan demikian untuk pembahasan kita kali ini di buku tema 8 kelas 6 halaman 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27 dan halaman 28. Sebelum kita akhiri videonya, buat kalian yang belum mensubscribe channel YouTube ini, silahkan klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah ini dan jangan lupa juga untuk mengklik tombol like-nya. Dan apabila kalian ingin melihat kunci jawaban buku tema 8 kelas 6 di halaman yang lain, kalian bisa cek link playlist yang linknya sudah ada di kolom deskripsi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Banyak salah kata saya mohon maaf. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.